Kemudian yang kedua, guru yang mengajarkannya punya silsilah secara tersambung sampai kepada Rasul. Jadi sanadnya itu tersambung. Ada juga tarekat rekayasa seseorang hasil mimpi kemudian digabung-gabungkan jadi amalan, gitu ya. Nah, ini bukan. Ya, jadi kalau tarekat atau tarekat Mu'tabarah itu silsilahnya tersambung. Dari si A ngambil si B ngambil si C ngambil si D terus sampai kepada Rasulullah. Itu yang kedua yang perlu diperhatikan kalau kita belajar tarekat. Nah, yang ketiga, orang yang mengajarkan itu adalah seorang guru mursyid yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan itu. Nah, karena pembelajaran tentang zikir ini harus ada ijazah. Nah, jadi kalau talqin zikir itu ijazah pengamalan, bukan ijazah pengajaran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu setelah talqin zikir artinya ini ijazah pengamalan. Boleh mengamalkan dengan sanad yang tersambung, tapi belum mendapat izin ijazah pengajaran. Jadi tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Misalnya bapak sudah talqin, pulang nanti sampai di rumah kasih tahu istrinya, begini loh cara berzikir yang Ustadz ajarkan. Tidak boleh, Pak. Ini bukan syariat, ini tarekat. Atau ibunya yang belajar sampai di rumah cerita sama suaminya, kami tadi belajar zikir, rupanya zikir la ilaha itu begini caranya. Nah, diajarkan, tidak boleh. Nah, itu jadi kalau tarekat itu mesti dipelajari langsung dari yang punya kapasitas untuk mengajarkan. Talqin zikir itu adalah pembelajaran tentang zikir dan memberikan ijazah pengamalan bagi jamaah yang ditalqin tadi. Nah, ini perlu saya sampaikan karena mungkin saja ada yang baru pertama belajar tarekat, belum tahu adab-adab dalam tarekat. Ya, seolah-olah belajar tarekat itu seperti belajar syariat, beda, Pak. Nah, kalau di dalam ilmu syariat, Bapak baca buku, tahu, amalkan, nggak masalah. Atau dengar ceramah, misalnya penceramah, amalkan ini, dengar itu, hafal, amalkan. Tapi kalau tarekat itu mesti diambil secara langsung dari orang yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan. Jangan mentang-mentang dia penceramah hafal Al-Quran, dia mengajarkan itu lalu kita ikuti. Padahal dia tidak punya kapasitas untuk mengajarkan, tidak boleh. Nanti sanadnya tersambung. Nah, tidak tersambung, terputus maksud saya. Kalau sanadnya terputus, khawatirnya ya, ibarat kita naik kereta, merasa nyaman sudah duduk di gerbong kereta, begitu lokomotifnya jalan, gerbongnya tinggal. Kenapa? Nggak nyantol. Nggak nyantol ke lokomotif. Makanya talqin zikir ini secara sederhana mengajarkan cara berzikir. Jadi talqin zikir itu belajar cara berzikir, itu bahasa sederhananya. Tapi secara hakikat mempertautkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru-guru dalam silsilah tarekat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tersambung. Jadi makanya tidak heran kalau ya mungkin sudah talqin zikir dalam mimpi bertemu dengan penguasa Abah, mungkin bertemu dengan Sultan Aulia, gitu ya. Karena ketika kita jadi pengamal tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, dengan sendirinya kita sudah menjadi murid daripada Syekh Abdul Qadir. Kalau bukan pengamal tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, kita belum menjadi muridnya. Kalaupun kita sering hadarah sama beliau, itu baru simpatisan, bukan murid Syekh Abdul Qadir. Ya, tapi dengan kita mengamalkan zikir tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, dengan sendirinya kita sudah menjadi murid Syekh Abdul Qadir, murid dari Syekh Bahauddin Naqsyabandi, murid daripada Syekh Tolha, murid penguasa Abah. Itu jalurnya ya. Masalahnya nanti
apakah beliau mengakui kita sebagai muridnya apa tidak? Nah, tergantung bagaimana kita mengamalkan. Ya, kalau kita yakin dan kita amalkan, insya Allah beliau mengakui kita sebagai murid. Tapi sudah talqin, tidak diamalkan, dibiarin aja, amalannya tidak dilaksanakan, nah khawatir, tidak diakui oleh beliau. Kita aja yang ngaku-ngaku, saya murid Syekh Abdul Qadir, itu beliau nggak ngaku kita. Nah, kalau kita murid daripada beliau, mesti kita amalkan.